saudara-saudara kita sampai saat ini berpikir bahwasanya kalau saya punya harta yang banyak, saya pasti bahagia. Kalau saya punya mobil yang mewah, saya pasti bahagia. Kalau saya punya rumah yang mewah, saya pasti bahagia. Tapi nggak ada Pak yang pernah berpikir kalau seandainya saya mengamalkan agama dengan sempurna, pasti saya akan bahagia. Coba tanyain Pak, kalau nggak percaya. Orang-orang di luar sana yang matanya masih ketutupan dengan dunia, pasti beranggapan bahwasanya kebahagiaan mereka terletak pada dunia. Padahal sudah menjadi ketetapan, kalau kita mau bahagia, amalkan agama dengan sempurna. Gak ada negosiasi lagi Pak. Kalau sudah wujud keimanan seseorang sempurna dalam hatinya, udah gak terkesan dengan suasana. Mau ada rumah, mau gak ada rumah, mau punya mobil, nggak punya mobil. Karena suasana hatinya sudah ta'alluq kepada Allah, suasana itu sudah lagi bukan menjadi permasalahan. Kalau orang beriman itu Pak, di sini senang ya. Di sana senang, di situ senang, di mana-mana hatinya senang. Benar nggak Pak? Dalam anak-anak Pak. Tapi memang begitu Pak. Kalau kita tanya, kapan saat paling bahagia yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim? Bukan pas punya anak Pak, bukan. Punya istri dua, bukan. Justru saat-saat paling bahagia dalam kehidupan Nabi Ibrahim adalah ketika Namrud melemparkan Nabi Ibrahim ke kobaran api. Merasakan manisnya iman Pak, tauhid yang sempurna kepada Allah justru ketika dilemparkan ke kobaran api. La ilaha illallah. Bahkan Pak, malaikat Jibril menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Suruh Allah tes, coba tes kekasihku, lengser nggak tauhidnya tuh? Tawarin. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Mau nggak saya padamkan api yang saat ini membakarmu? Sekali dibas sama saya mati Pak itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Ente makhluk, aneh pun makhluk. Saya nggak butuh kepada makhluk. Yang saya butuh hanya Allah. Yang nawarin bantuan ini bukan presiden Pak, bukan dewan, bukan camat. Yang nawarin langsung panglimanya para malaikat, malaikat Jibril, yang kalau dia wujud dengan wujud aslinya, kepalanya ini Pak menentok sampai langit ketujuh, kakinya menentok sampai dasar bumi yang ketujuh. Tuh, itu yang nawarin Pak. Akhirnya apa? Lihat keimanan hambaku Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya apa? Allah sendiri langsung perintahkan api Pak. Kunna ya naru kuni bardau. Berhenti di sini awalnya. Jadi awalnya api yang tadi sifatnya membakar Pak, melahap semua yang dia sentuh, Allah perintahkan jadi dingin. Dan repotnya, kata ulama ahli tafsir, api yang jadi dingin ini bukan hanya api Nabi Ibrahim aja, seluruh api di dunia jadi dingin. Aduh repot. Gak bisa masak nasi, gak bisa bikin api unggun. Kegeeran semua Pak, api yang ada di dunia ini Pak. Dan tetap yang namanya suatu hal yang dingin tetap bisa membinasakan Pak. Jangan kira api aja Pak yang bisa membinasakan. Dingin pun kalau sudah saking kedinginan, banyak Pak orang mati. Apa istilahnya kalau dikutip-kutip tuh? Hipotermia. Terlalu dingin. Dan Nabi Ibrahim pun kedinginan Pak. Makanya
makanya Allah tambah wassalaman ala Ibrahim. Sudah dingin dan menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ini Pak iman yang harusnya kita usahakan. Iman yang sudah tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Kalau kita tanya lagi, sahabat Sayyidina Bilal bin Rabah, ketika ditanya, wahai Bilal, kapan saat-saat yang paling bahagia dalam kehidupan jenengan? Bukan pas jadi gubernurnya Habasyah, bukan. Terus saat kapan? Saat badannya Pak ditimpa dengan batu yang segede gaban, segede kepok, siang-siang sambil dipecut, tetap Pak kekeh dengan keimanan yang sempurna mengatakan ahadun ahad. Tidak goyah sedikit pun Pak keimanan Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu. Keimanan seperti ini Pak yang harusnya kita usahakan. Bisa nggak kira-kira? La ilaha illallah. Bisa Pak. Allahnya sahabat itu sama Pak dengan Allahnya kita. Allah itu ajali, abadi. Jangan mentang-mentang kita hidupnya di Gen Z, zaman milenial, terus Allahnya beda. Sama. Allahnya Sayyidina Umar, Allahnya Sayyidina Abu Bakar, Allahnya Sayyidina Utsman, sama Pak dengan Allahnya kita. Sama. Zat yang wajib kita sembah, zat yang wajib kita imani. Harus ada pengorbanan Pak, biar iman itu bisa masuk dalam hati kita. Yang minimalnya kita bicarakan kebesaran Allah. Jangan sering-sering bicarakan dunia. Minimalnya seperti itu Pak. Dan sahabat ini lebih ajib lagi Pak. Setelah imannya sempurna, makanya Rasulullah itu Pak, awal-awal pertama mendidik sahabat itu tidak mendidik sholat, zakat, puasa, tapi Rasulullah itu yang pertama kali mendidik para sahabat itu, mendidik tauhidnya yang mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Dididik Pak imannya Pak, yakinnya biar benar sama Allah. Mantap keyakinan sahabat itu Pak. Satu komando, apa yang kata Rasulullah ucap, sami'na wa ata'na. Bukan kayak umat-umat terdahulu, sami'na wa ata'na. Dan perkara yang banyak menghancurkan umat-umat pada saat ini Pak, salah satunya itu kebanyakan nanya. Orang awam nanya sama ulama, cuma nanyanya kayak bukan nanya. Nanya ini bukan dia nggak tahu, nanyanya mau tes, mau ukur seberapa alim ulama itu. Kalau nggak alim dijauhin. Kalau memang kita harus nanya Pak, nanya dengan catatan memang kita nggak tahu Pak, jahil dengan perkara tersebut. Fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Kalian kalau mau nanya sama yang ahlinya, kalau kalian nggak tahu tentang ilmu, tentang sholat, biar sholat kita ini Pak nggak hanya sekedar ritual. Sekarang kalau kita akui Pak, kalau kita bicara tentang sholat masih banyak Pak. Bahkan kita hari-hari kita sholat 5 waktu berjamaah, tapi sholat yang kita dirikan tidak sampai ke hakikat. Kalau bahasa kerennya nggak sampai esensi. Buktinya apa? Hari-hari kita sholat, hari-hari kita maksiat, masih menggibah, masih doyan uang riba, masih doyan sogok menyogok. Terus fungsi daripada sholat yang hari-hari kita tegakkan itu apa? Kok nggak sampai merubah kelakuan bejat kita? Padahal Allah firmankan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Kalau sholat yang kalian dirikan, yang kalian tegakkan itu benar, wajib kalian akan terjauh dari perbuatan keji dan munkar. Bahkan kalau orang yang sholatnya benar, Pak, jangan kata korupsi, jangan kata keliling bini orang, buang sampah sembarangan aja, nggak bakal mau. Ini kalau orang sholatnya benar. Berjenggot, berjubah, bini orang lirik. Astagfirullah. Pandangan pertama halal, berhubung pandangan pertama halal, nggak usah ngetik. Terus matanya ngetik tapi lehernya bengkok. Masya Allah. Fenomena akhir zaman. Kalau orang yang sholatnya benar akan seperti itu, Pak. Buang sampah sembarangan aja dia nggak bakal mau, Pak. Karena buang sampahnya termasuk perbuatan yang boleh. Bagaimana coba sholatnya para sahabat? Bukan lagi bisa mencegah mereka, Pak, dari perbuatan keji dan munkar, sampai di tahap sholatnya para sahabat itu bisa memberikan nusratullah, pertolongan dari Allah. Kenapa? Sampai di hakikat, Pak, sampai ke esensi dia. Yang Allah mau sholat itu ya seperti itu. Kesenya air pulang, nggak ada apa-apa, sholat. Selesai salat pulang, belum ada apa-apa, sholat lagi. Pulang, belum ada, sholat lagi. Sampai kilangan gandumnya itu berputar sendiri, Pak. Bahkan kata Rasulullah, kalau seandainya itu nggak dibuka, ila yaumil kiamah, itu kilangan gandum itu akan terus berputar. La ilaha illallah. Itu sholat yang benar itu seperti itu, Pak. Bisa memberikan nusratullah, mendatangkan pertolongan Allah.